Jamal sebagai kuasa hukum saya yang telah menjelaskan secara detail dan gamblang. Sekarang kita buka session tanya jawab, dan sekarang ini bukan hanya ada Dedi, mohon jangan fokus ke Dedi. Sekarang ada Ibu Paulina, ada Bang Jamal, ada Tante Reni ya, atau di belakang tim juga bisa mempertanyakan ya. Oke, silakan. Tadi Bang Jamal di awal mengatakan bahwa ada 3 nama untuk perihal asuransi Tante Reni atas nama Gala dan atas nama. Kenapa harus 3 nama dengan 3 nama ini? Kenapa tidak 1 nama dengan nama asuransi Gala atas nama? Mungkin kalau Gala masih kecil, mungkin tidak punya identitas KTP ataupun yang lain. Enggak gini, kami tidak mau nanti kemudian kami dihujat dan kemudian dipersangkakan dengan isu-isu miring lagi kemudian. Kalau cuma hanya 1 orang, itu ntar juga diambil kok itu. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, ya butuh kesepakatan semuanya. Nah itulah. Dan kami pastikan bahwa ada yang nanti mengontrol keuangan ini. Dan itu akan dikasih ke Gala dalam usia Gala berapa ketika nanti uang itu disimpan itu? Insya Allah setelah Gala dewasa. Ada batasan umurnya? Ya pastinya setelah Gala dewasa itu ya dia akan menggunakan itu, akan diberikan itu. Jumlahnya berapa Bang? Nanti akan kami sampaikan kemudian. Semuanya atau setengahnya sebagai? Nanti akan kami sampaikan. Bang, ada kesulitan nggak Bang terkait perwaliannya, kan Gala masih belum sah ya. Belum tahu kemana. Kesulitan juga nggak Bang buat menetapkan bahwa itu rekeningnya Gala atau? Nah, kalau untuk menggunakan nama Gala itu nggak ada masalah. QQ kan. Jadi misalnya Didi, kemudian QQ Tante ini, kemudian QQ-nya juga Gala juga nggak ada masalah. Bang, kemarin sempat tadi juga mengatakan bahwa uang asuransi itu sudah diserahkan ke Prof. Betul, kan? betul. Gitu. Betul. Artinya yang di Prof itu akhirnya dibalikan lagi seperti apa? Ya, jadi begini. Yang kemarin di Prof itu nanti kita akan buka rekening untuk kemudian duit itu dibuat untuk beberapa nama untuk Gala ke depan. Bahwa berapa nilainya itu kemudian nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Tapi yang jelas duit itu masih utuh 100%, tidak diambil sepeser pun dari Pak Dudi maupun juga dari siapapun, dan masih utuh di situ. Makanya kita ingin menyampaikan ini supaya jangan lagi berseleweran isu-isu miring terkait dengan keberadaan uang itu. Yang pasti bahwa kami pastikan uang itu ada, utuh. Soal ada ucapan dari pihak Mbak Pupu sendiri kalau udah digunakan beli mobil, CR-V ya. Barang-barang KW segala macam uang. Itu beliau sesungguhnya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Mungkin Pak Dodi yang bisa menjelaskan, Dodi bisa menjelaskan sedikit. Iya, sebenarnya tidak mau menanggapi ya, tidak mau menanggapi masalah Puput karena ini kan menjadi polemik juga ya, nanti pansos dan akhirnya menjadi berkembang dan diadu domba. Nah sebenarnya kemarin sudah disampaikan mobil CR-V itu adalah hadiah dari Prof Bambang ya untuk Dedi. Ya, itu udah berapa kali Dedi ucapkan, ini yang sekian kali nih ya, udah ini lagi, nanti jangan ditanya-tanya lagi. Jadi uang itu utuh ya, uang itu utuh. Jadi mobil CR-V itu adalah hadiah Prof Bambang untuk Dedi. Ya, karena Mayang sudah artinya sudah banyak tawaran, sudah banyak syuting ya. Jadi dia perlu mobil. Jadi sekali lagi mobil yang diberikan oleh Prof Bambang itu CR-V bukan dari uang asuransi. Ya, masalah masalah baju dan sebagainya apa gini deh, dia bilang baju KW. Saya sih masalah mau KW, mau murah, yang penting nyaman di saya, nyaman di Dedi gitu. Ngapain beli yang asli gitu kan? Sayang uangnya. Ya, kalau nggak nyaman, jujur kalau Dedi mendingan beli yang KW, mendingan beli yang palsu-palsu aja, tapi enak dipakainya gitu. Jadi kan. Tapi orangnya bukan orang KW, orang asli.
Ya artinya seperti itu. Biarilah dia mau bilang KW kayak mau bilang baju bekas kayak, karena memang Dedi belinya di Pasar Uler, belinya di Mangga 2, belinya di Senen yang yang saya kerjakan. Nggak usah malu, nggak usah gengsi gitu. benar. Ya kan, yang penting nyaman. Ya, yang penting nyaman, betul di badan. Jadi nggak apa-apa dibilang KW gitu kan. Ini Dan baju yang cancel KW deh. KW. Tapi nyaman kan, enak kan gitu. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahin Ibu? Saya tambahkan sedikit Ya. mengenai pertanyaan tadi Mbak Puput ya. Sebenarnya ini tidak ada korelasinya dengan Pak Dodi lagi. Karena apa? Karena sudah diputus oleh pengadilan bahwa dia adalah mantan istri. Iya. Nah, kalau ada hal-hal yang dia tidak berkenan, itu harusnya diadakan banding. Lakukan banding di pengadilan. Bukan menggiring opini publik. Gitu loh. Kalau dia menggiring opini publik dan malah menjurus fitnah atau hujatan, tentunya kami akan bereaksi. Akan melakukan langkah hukum. Begitu. Jadi ya biar aja lah dia apa adanya, mau palsu ke mau asli ke. Yang penting tidak nyolong lah. Yang penting bahagia. Itu aja. Yang Bang penting happy. Jamal, Yang penting terkait bahagia. DNA ini seperti apa Bang ya, tes DNA ini Bang? Ya, Mungkin tadi- bisa Lebih diobrolkan detail lah. secara gamblang Ya. kayak apa tuh Bang? Tadi kan sudah kami sudah sampaikan bahwasanya soal keberadaan Ananda kita Gala ini kan juga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Seolah-olah Gala ini anak siapa, ada yang bilang ini A, B, C. Nah, kita ingin agar keputusan hukum yang kemudian bisa mendasari apa yang mestinya harus kita lakukan dalam sikap-sikap kita ke depan, karena itu berkaitan dengan hak hidup maupun juga hak asasi Gala dalam meniti kehidupan dia ke depan. Maka harus ada kejelasan terkait dengan itu semuanya, supaya jangan sampai menimbulkan fitnah di kemudian hari. Maka sebetulnya kami berharap kemarin itu ada perintah dari Pengadilan Agama juga, majelis hakim, untuk juga meminta agar Gala itu juga tes DNA, sehingga keputusannya itu utuh terkait dengan runutan mulai dari perkawinan sampai ada yang berikan kesaksian sampai kemudian lahirnya Gala. Tapi karena itu tidak dilakukan, maka kami akan melakukan gugatan tersendiri terkait dengan itu, supaya menjadi jelas, supaya tidak menimbulkan fitnah dan tidak ada dusta di antara kita. Biar pihak kami jelas, pihak Pak Haji Faisal juga jelas, sehingga jangan lagi kemudian kita berpolemik soal itu. Bang, apakah kan itu ada kaitannya dengan kaitan dari postingan viral yang hari ini profesor dicandingkan dengan foto Gala gitu. Kalau itu nanti beliau yang Gimana itu? Apa yang sebagai Alasannya apa? itu ada kemiripankah atau seperti apa dengan Gala? Iya, gini. Kalau secara jujur kan kita lihat kan, memang ada kemiripan. Ya, kalau ada seseorang yang bicara, kamu mirip dengan ini, kamu dengan itu udah biasa kan. Dan Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya, sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi, dan mendampingi putri saya ya, putri Dedi selama di Surabaya. Jadi begitu sayangnya, begitu care-nya Profesor Bambang dengan putri saya almarhum Vanessa. Nah, kemungkinan itu karena mungkin itu mirip, jadi memang ini jadi apa ya? Jadi rame lah, dan Dedi yang memposting, dan memang nggak ada salahnya juga kalau memang Dedi posting itu gitu. Jadi nggak ada masalah sih, jangan dibesar-besarkan. Dan kita lihat memang benar kan ada kemiripan gitu ya, dari mulai jidatnya ya kan ada kemiripan. Mungkin Vanessa mungkin ya ngidamnya dulu gimana ya, saya nggak tahu gitu, Dedi nggak tahu gitu. Iya, mungkin jadi doa karena mungkin profesornya sayang, dan mungkin Vanessa ini ingin anaknya seperti Profesor Bambang yang mempunyai hati, yang mempunyai baik sekali, yang mulia. Karena setelah beliau Vanessa meninggal, sayangnya tuh nggak berkurang. Sekarang sayang dengan Mayang, sayang dengan Dedi. Bayangkan Dedi juga dikasih hadiah mobil sama Profesor Bambang. Itu kan seseorang yang sangat luar biasa sekali gitu. Pantesan
kenapa Vanessa itu benar-benar menginginkan sosok seperti anaknya seperti Prof Bambang. Mungkin itu. Jadi mungkin ada kemiripan ya. Jadi sudah terjawab ya Mbak Eva semuanya. Ya, oke. Mau ditambahin Bu? Saya tambahin sedikit. Kalau ada yang keberatan tes DNA aja. Tapi kami tidak punya kepentingan untuk tes DNA. Iya. Jadi yang mau tes DNA silakan. Gitu. Kami nggak akan melarang. Iya. Kalau memang kan tes DNA itu kan bukan hal yang tabu. Dan saya kira tidak perlu ada ketakutan dan kekhawatiran di situ. Betul. Agar ada kejelasan dan ada kepastian hukum. Bukankah kita semua juga menghendaki dan menginginkan kepastian hukum? Itu harus ada di tengah-tengah kita. Kalau itu yang kita inginkan, maka tes DNA itu adalah salah satu pilihan. Ya. Tapi Dedi, apakah itu tidak akan menimbulkan polemik ya? Karena kan dengan postingan itu kan jadinya kan netizen berasumsi macam-macam deh. Seolah-olah Dedi ingin memberitahu kalau Gala ini anaknya. Oh enggak, kan kata-katanya itu bukan anaknya. Ya jangan berasumsi, biarinlah orang berasumsi gitu kan. Jadi kan bilang mirip gitu. Apa? Menggiring opini. Ya biarin aja, biarin silakan aja, nggak apa-apa. Biarin silakan aja. Yang penting kan Berarti dia besok foto Gala sandingkan dengan anak Pangeran Charles. benar ya. Ntar Atau besok Pangeran Charles ya. Iya. Supaya opininya lebih bagus lagi ya kan. Nggak apa-apa. Tentang Raja Inggris. Yang lain? Ya, oke. Apa tes DNA sendiri artinya Dedi mau melakukan tes DNA meragukankah bahwa misalnya si Bibi ada Oke, tadi kan sudah dijawab sama kuasa hukum, ya sudah jelas tadi, sudah dijelaskan oleh Bang Jamal dan Ibu Paulina juga sudah jelas, ya. Oke, next. Hah? Dari Dedi dalam hati KPI-nya juga apakah meragukan? Iya, pokoknya kan udah diserahkan pada kuasa hukum. Tadi kita udah bicara di tim, jadi nggak bisa cara pribadi. Jadi kita bicara tim, tadi udah dijelaskan oleh Pak Bang Jamal. Oke, next. Oke, yang lain? Mungkin sedikit saya tambahkan sebentar ya. Silakan. Pak Dodi itu bukan meragukan, ya. Jangan ada yang menggiring opini bahwa beliau meragukan, tidak. Siapapun bapaknya Gala, ini kakeknya. Ya. Itu persoalannya, gitulah. Jadi tidak ada apa sih nama pemikiran lain-lain. Ya mungkin malam-malam Pak Dodi nggak bisa tidur, dideretin foto gitu kan, dia posting gitu. Akhirnya jadi kayak gini gitu kan. Bang Jamal, maaf kalau saya salah, tapi kan kalau misalkan secara hukum negara yang tercatat itu di akta itu kan ya ayahnya Bibi, ibunya Vanessa. Mungkin bagaimana cara menggugurkan data yang ada di situ, itu proses seperti apa? Ya dengan tes DNA, kan itu sebuah fakta hukum nantinya. Mungkin yang mendorong dasar hukum yang bisa mendorong untuk terjadinya tes DNA itu seperti apa? Kan selama ini Gala itu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat terkait dengan keberadaannya. Siapa orang tuanya, ibunya, bapaknya. Agar menjawab semua yang menjadi keraguan kita, maka tes DNA itu adalah pilihan. Agar ada kepastian hukum juga di situ. Supaya jangan lagi kemudian ditarik-tarik panjang kemana-mana. Ya, betul. Bu Paulina izin bertanya, kalau nggak salah akun Dadek itu Bu Paulina bukannya? Ya, saya. Akun Dadek itu Bu Paulina. Ya, saya. Oke, terkait indikasi mengenai ada postingan-postingan soal narkoba di keluarga sana. Itu apakah Ibu memiliki data atau hanya cuap-cuap melalui media sosial? Oke, saya jawab ya. Akun Dadek itu adalah akun pribadi. Artinya saya bisa saja menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi jangan kegeeran. Akun saya itu juga tadinya awalnya adalah akun untuk relawan Jokowi. Jadi saya bisa aja, saya jengkel dengan seseorang, saya tulis di akun saya, namanya juga akun pribadi. Jangan langsung rasa dong ini ke arah sana. Kalau ngerasa ke arah sana ya udah, itu salahnya sendiri. Gitu. Oh ya, saya ingin menambahkan. Bu ya. Jadi arah siapa? Ya, ada. Jadi itu clear ya. Jadi itu akun pribadi saya. Saya jelas-jelas tulis di profil saya itu bukan akun fanbase. Karena saya membahas segala sesuatu di dalam akun saya. Jadi jangan kepedean, ada orang-orang yang merasa seperti itu. Gitu. Ya, ada indikasi mengarah ke siapa-siapa. Ada indikasi mengarah ke keluarga sana? Ibu memposting itu? saya punya teman se-Indonesia loh. Jadi tidak ada arahnya ke sana atau ke sini. Saya tidak perlu menjelaskan kepada siapa saya jengkel gitu loh. Ya kan, karena saya punya teman se-Indonesia. Dan kebetulan saya tidak berkawan dengan anaknya Pak Haji Faisal. Itu yang perlu diingat. Ya, saya mau ingin tambahkan sedikit lagi terkait dengan tadi soal tes DNA.
sebagaimana kita ketahui bahwa almarhumah dan almarhum itu beliau berdua pernah menikah siri sebelumnya. Kemudian ada proses kehamilan itu sebelum daripada pernikahan itu. Karena itulah kita ingin agar semua itu menjadi jelas dan terang benderang. Supaya jangan juga nanti ada yang menggiring opini yang kemudian dia berkembang liar dan pada akhirnya tidak memberikan edukasi yang baik kepada publik. Sehingga kita telah sepakat untuk tes DNA itu adalah salah satu langkah yang penting yang harus segera kita lakukan agar bisa menjawab berbagai macam kecurigaan, berbagai macam isu yang selama ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bang, alasan itu cukup bang? Cukup. Untuk mengajukan tes DNA? Cukup. Ke meja hijau? Kan alasan lain juga ada. Berarti nanti yang bisa nge-push untuk tes DNA itu pengadilan kan, Bang? Maksudnya Oh, ya? putusan pengadilan kan? Oh, ya? Apa bukti apa yang udah Bang siapkan mungkin? Oh, sudah kita siapkan. Kita tidak mungkin menyampaikan gugatan ke pengadilan kalau tanpa ada bukti. Siapa yang mendalilkan dia akan membuktikan. Maka itu akan kita buktikan di peradilan. Kalau kita buktikan di sini, kita sampaikan di sini, ya nanti kita nggak punya senjata lagi untuk berperang di pengadilan.